Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 666. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terkejut. Bayangan hantu palu raksasa telah diwariskan di kota Changsuan selama puluhan ribu tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya fenomena seperti itu terjadi. Saya melihat bayangan hantu palu raksasa yang menembus langit itu terus bergetar. Dan itu sebenarnya menyusut. Ya, itu menyusut. Palu raksasa yang awalnya menjulang ke langit dan sangat besar. Tetapi itu sekarang sedikit menyusut. Perubahannya begitu jelas sehingga siapapun bisa melihatnya. Perubahan ini juga segera mengejutkan banyak jenius yang ada di alun-alun. Semua orang mencari alasan mengapa bayangan palu raksasa melakukan gerakan yang tidak normal. Saat ini terlihat di saat bayangan palu raksasa itu bergetar, cahaya pelangi tiba-tiba jatuh dan mengalir ke tubuh Lee Dongyu. Api jiwa di tubuh Lee Dongyu meroket lagi dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Ini aktivasi sekunder. Semua orang berbicara dengan ngeri. Lee Dongyu telah mengaktifkan bayangan palu raksasa sekali sebelumnya. Kali ini ketika dia mengaktifkannya lagi, itu jelas diaktifkan untuk kedua kalinya. Mungkinkah Lee Dongyu yang menyebabkan perubahan besar pada bayangan palu raksasa itu? Semua orang bergetar hebat dan dia pantas menjadi putra dari keluarga api jiwa. Bakat putra Lee Dongyu memang luar biasa. Saat ini setelah bayangan hantu palu raksasa menjadi lebih kecil, bukannya menyatu, itu menjadi lebih menakutkan. Boom! Napas yang mengerikan tersapu, dan rune langit mengalir ke cahaya jalan menunjukkan makna yang mendalam dari langit dan bumi. Napas ini, mengapa saya memiliki keinginan untuk menerobos alam suci bumi? Banyak orang berseru bahwa napas bayangan hantu palu raksasa itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang mereka merasa lebih cepat. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan mereka tenggelam dalam latihan sentimental. Cuing, pada saat ini Ao Qingling juga mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa untuk kedua kalinya. Dan seketika sebuah kekuatan mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan suara dan hembusan napas bumi suci darinya melonjak keluar dari tubuhnya. Ini adalah dorongan untuk menerobos langsung ke alam suci bumi. Di sisi lain, Qin Tinting juga mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa sekali, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan dia juga akan menerobos ke ranah alam suci bumi. Dan saat ini satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Qin Chen. Bagaimana bisa? Basis kultivasi dan kekuatan Qin Chen di atasku, namun dia belum bisa mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa sekalipun. Ao Qingling nampak bingung. Dia telah memperhatikan Qin Chen, tetapi dia tidak berharap bahwa Qin Chen tidak berniat untuk mengaktifkan bayangan hantu palu raksasa. Namun saat ini Ao Qingling tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal lain, dan dia kemudian merasakan lagi. Tidak ada yang tahu bahwa kejutan Qin Chen saat ini lebih kuat dari orang lain. Qin Chen saat ini hanya tahu bahwa dia terus-menerus memahami dan mensimulasikan sosok yang mengayunkan palu raksasa itu. Sesaat kemudian, pada saat pola misterius itu terbentuk, sosok itu tiba-tiba berbalik. Itu adalah wajah tanpa mata. Tetapi pada saat ini Qin Chen merasa seperti dilihat oleh pihak lain. Sudah berapa zaman seseorang akhirnya datang ke sini? Sebuah suara bergema. Siapa? Qin Chen terkejut. Apakah senior berbicara dengan saya? Qin Chen melihat sosok itu, dan sosok itu juga menghadapnya. Tetapi tidak ada perasaan sama sekali. Anak muda, kamu adalah orang pertama yang memulai warisan palu penyembuh langit dalam puluhan ribu tahun. Jadi kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan palu penyembuh langit. Dan ini adalah gambar dari dasar-dasar garis besar. Anda hanya bisa mendapatkan warisan pemurnian tak berujung dari istana surga saya. Namun itu juga jika Anda benar-benar memahaminya. Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan.
dan kamu harus menyelesaikan pemahaman dalam waktu pewarisan. Jika tidak, pola rahasia yang memenuhi langit akan menghapus ingatanmu, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Suara itu terus bergema. Palu penyembuh langit. Qin Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini? Ada juga bayangan hitam yang mengatakan bahwa Qin Chen adalah orang pertama yang memulai warisan palu penyembuh langit selama puluhan ribu tahun. Selanjutnya Qin Chen melihat gambar besar bintang tak berujung di langit. Tiba-tiba gelombang cahaya mengambang langsung dicetak ke dalam pikiran Qin Chen, dan gelombang badai bergulung di dalam hatinya. Gambar ini terlalu sempurna dan mengandung makna mendalam yang tak ada habisnya. Setiap makna mendalam mewakili hukum kehidupan tertinggi. Tampaknya yang terkandung dalam gambar ini adalah asal-usul alam semesta dan munculnya langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatan jiwa Qin Chen, pusing muncul di benaknya, dan pemikirannya tampak mandek untuk sesaat. Bangun, bangun. Qin Chen meraung, menggelegar. Perasaan stagnasi ini menghilang. Apa, 1 hari telah berlalu? Qin Chen kaget. Dia hanya linglung sesaat, tetapi ternyata 1 hari telah berlalu. Selama 1 hari ini pemikirannya tampak mandeg, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Terlalu menakutkan. Jika bukan karena Qin Chen telah memperoleh asal-usul waktu, juga mempraktikkan teknik terlarang jiwa surgawi, dan juga telah melakukan perjalanan di Sungai Tahun, Qin Chen mungkin tidak akan merasakan sesuatu yang salah dalam kesadarannya. Saya khawatir dia akan benar-benar tenggelam dalam keadaan aneh ini sampai akhir warisan. Namun siapa yang tahu, berkat itu semua Qin Chen sekarang telah lulus penilaian. Meskipun Qin Chen tidak tahu seberapa kuat alam suci surgawi, dia bisa merasa bahwa setelah melewati itu Qin Chen mengerti. Pantas saja bayangan ini mengatakan bahwa sejak zaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah lulus penilaian. Karena 99% orang bahkan tidak bisa masuk penilaian. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan penilaian? Pola rahasia yang memenuhi langit ini luar biasa. Qin Chen terkejut, matanya menyala. Semakin sulit, semakin bersemangat dan bersemangat Qin Chen. Apakah itu palu penyembuh langit? Tidak peduli kekuatan macam apa itu. Saya harus menguasai warisan ini, kata Qin Chen. Selanjutnya Qin Chen menutup matanya dan langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan jiwa yang kuat, dan mulai menganalisis pola rahasia yang memenuhi langit sedikit demi sedikit. Dan Qin Chen juga mendesak asal-usul waktu. Segera makna mendalam dari pola rahasia yang memenuhi langit ini mulai ditampilkan di depan mata Qin Chen. Dan benar saja, menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi dan dikombinasikan dengan asal-usul waktu, Qin Chen hampir bisa tetap terjaga. Dalam waktu kurang dari 20 hari, warisan ini akan berakhir. Saya harus memahami pola rahasia yang memenuhi langit ini dalam waktu 20 hari, kata Qin Chen. Dia menggertakkan gigi dan sangat tegas. Warisan dari seluruh acara akbar hanya memakan waktu 1 bulan. Sebelumnya Qin Chen telah menghabiskan 10 hari, dan tentu saja sekarang hanya tersisa 20 hari. Diagram pola rahasia yang memenuhi langit ini di permukaan adalah ringkasan dari pengalaman alat pemurnian. Tetapi sebenarnya itu adalah penjelasan tentang sifat langit dan bumi. Luar biasa, terlalu dalam. Qin Chen terkejut dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Bahkan Qin Chen kagum dengan banyak sudut pandang di dalamnya. Dan dia tidak dapat membayangkan bahwa ada teknik pemurnian senjata seperti itu di dunia. Pada saat ini Qin Chen benar-benar terjebak, tidak dapat melepaskan diri. Untuk pertama kalinya wawasannya sebelumnya tampaknya telah menemukan sumbernya. Perasaan ini sangat luar biasa. Dia merasakan pencerahan yang tiba-tiba dan menemukan pemahaman baru. Sekte yang disebut Istana Butian ini terlalu besar, dan Qin Chen juga memiliki kekaguman yang kuat atas warisan yang diperolehnya. Di dalam bayangan palu raksasa, Qin Chen duduk bersila dengan tenang, seolah-olah dia telah memasuki konsentrasi, menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, tidak ada yang tahu warisan mengerikan apa yang diterima pemuda yang tidak mencolok ini. 1 hari, 3 hari, 10 hari. Dan seiring berjalannya waktu, kali ini di alun-alun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya juga mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Untuk beberapa alasan, bayangan hantu palu raksasa itu meledak menjadi cahaya pelangi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu mengejutkan dunia. Saat ini di alun-alun seseorang mulai menerobos. Dan yang pertama menerobos ke ranah alam suci bumi adalah Lee Dong-yu. Setelah 20 hari pemahaman, dia akhirnya mulai menerobos. Boom! Napas yang mengerikan keluar dari tubuh Lee Dong-yu. Rambutnya yang panjang berterbangan dan matanya meledak ke langit dengan pelangi ilahi. Hahaha. Lee Dong-yu tertawa kaget. Dia merasa tubuhnya penuh kekuatan. Setelah itu ditelan olehnya. Yuan suci di tubuhnya terus memadat. Setelah dia menerobos tahap awal alam suci bumi, itu terus melonjak dan tiba-tiba memasuki puncak awal alam suci bumi. Dengan terobosan Lee Dong-yu, ada raungan tak berujung di lapangan. Ao Qingling juga segera menerobos. Qin Tinting juga menerobos. Bahkan master pengobatan kuno yang tidak berada dalam jangkauan warisan. Dia hanya merasakan hantu palu raksasa di pinggiran alun-alun. Dia juga tiba-tiba menerobos ke ranah alam suci bumi. Hanya dalam waktu 20 hari, ada sebanyak 1000 prajurit di kota Changsuan yang telah menembus ranah alam suci bumi. Tuanku, tuan kota, di mansion di keluarga Ao semua orang terkejut. Dalam warisan sebelumnya, puluhan orang telah menembus alam suci bumi. Dalam warisan sebelum-sebelumnya mungkin hanya ada 70-80 orang yang menerobos alam suci bumi. Namun di dalam warisan kali ini, bahkan saat ini warisan belum berakhir, tetapi sudah ada ribuan orang yang menerobos alam suci bumi. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pasti ada yang salah dengan warisan palu raksasa kali ini. Auli dan yang lainnya bukanlah orang bodoh, dan mereka secara alami dapat menebak sesuatu. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada bayangan palu raksasa itu. Apakah itu karena putra Lee Dong-yu? Lagi pula putra pertama Lee Dong-yu telah mengaktifkan bayangan palu raksasa itu untuk keempat kalinya. Tuanku, haruskah Anda mempertimbangkan kembali masalah putra Lee Dong-yu? Bahkan seorang penatua dari rumah Tuan Kota Ao membuat saran seperti itu. Karena perubahan ini sangat menakjubkan. Namun tanpa ada orang yang tahu bahwa perubahan ini adalah diakibatkan oleh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen merasa tergila-gila dengan pola rahasia yang menyembuhkan langit. Dia terus merasakan, tetapi semakin dia merasakan, semakin dia menemukan kedalaman pola rahasia yang memenuhi langit ini, yang hampir tak ada habisnya. Dahi Qin Chen penuh keringat, dan berbagai pikiran berkelabat di benaknya, melakukan ratusan juta perhitungan setiap detik. Ini adalah metode rune khusus. Ini adalah teknik pemurnian yang sempurna. Ini adalah cara khusus untuk menganalisis kehidupan. Setiap kali Qin Chen melihatnya, dia memiliki wawasan baru, dan dia dengan cepat mengingatnya. Qin Chen telah mencapai sesuatu yang baru dalam hal ini, dan penelitian Qin Chen telah melampaui sebagian besar pengrajin ahli di surga. Pada saat ini waktu terus berlalu. Warisan selama 21 hari, warisan selama 25 hari, warisan selama 28 hari. Melihat hari berakhirnya warisan semakin dekat. Saat ini di alun-alun semakin banyak orang yang menerobos ranah alam suci bumi. Perkiraan kasarnya ada lebih dari 13.000 orang yang telah menembus ranah alam suci bumi. Mendesis, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Meski ada lebih dari 1 juta prajurit di seluruh alun-alun, rasionya ini masih terlalu menakutkan. Dan bahkan ada lebih dari 100 orang dari semua orang yang ada di lapangan yang melangkah langsung ke puncak tahap awal alam suci bumi. Jika Anda menghitung orang-orang ini serta para pejuang yang telah membuat terobosan di kota Changsuan, jumlah ini bahkan lebih banyak lagi. Apa yang telah terjadi? Semua orang merasa ngeri. Mereka melihat ke atas. Pada saat ini, bayangan hantu palu raksasa yang melewati langit ternyata sangat kecil. Ternyata itu sekarang terlihat sangat kecil. Ketika hari terakhir tiba, banyak orang berhenti merasakan karena mereka tahu bahwa hanya tersisa setengah hari dan mereka tidak dapat menyadari sebanyak itu. Dengan setengah hari tersisa, warisan palu raksasa ini akan hilang sama sekali dan akan muncul lagi di abad berikutnya. Kakak Luo, saya telah mengaktifkan palu raksasa 2 kali. Berapa kali kamu mengaktifkan palu raksasa?
Apa kamu 2 kali? Saya juga telah mengaktifkannya 2 kali. Hahaha, aku tidak tahu apa yang salah dengan bayangan palu raksasa kali ini. Saya merasa sangat nyaman. Bukankah sebelumnya aktivasinya sangat sulit? Mengapa kali ini begitu mudah? Terdengar diskusi di antara 2 pemuda. Dan ternyata diskusi seperti ini juga terjadi di setiap sudut alun-alun. Dan ketika semua orang berbicara satu sama lain, mereka akan membandingkan satu sama lain untuk melihat siapa yang mendapat pahala yang paling banyak. Yang pertama ini secara alami tidak ada bandingannya, yaitu Lee Dong-yu. Dia diakui oleh semua orang. Tuan muda keluarga Su dan tuan muda keluarga Gu telah mengalami kerugian besar. Jika tidak, dengan bakat mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, sangat disayangkan. Benar, bagaimana dengan Qin-chen? Segera banyak orang memikirkan Qin-chen. Meskipun asal-usul Qin-chen tidak diketahui, di mata semua orang Qin-chen adalah yang kedua setelah Lee Dong-yu. Qin-chen sendiri mengalahkan Sui Xingyun, Gu Qijun, dan jenius sekte dari sekte pedang roh Yun Qingju. Dengan bakatnya, saya khawatir dia telah memasuki alam suci bumi dan bahkan memasuki puncak awal alam suci bumi. Tetapi ketika semua orang melihat ke atas, mereka terpana. Apa? Mereka melihat napas Qin-chen tidak berfluktuasi. Qin-chen masih hanya puncak dari tahap air alam suci pana, tanpa jejak terobosan. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang tidak percaya pada awalnya, dan kemudian mereka terkejut. Dengan bakat Qin-chen, alam suci bumi seharusnya sudah menerobos. Tidakkah Anda melihat bahwa wanita muda dari keluarga Ao di samping Qin-chen, Ao Qingling, semuanya telah mencapai puncak tahap awal alam suci bumi? Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan oleh semua orang, aura di tubuh Qin-chen memang berada di puncak tahap air alam suci pana, tanpa perubahan apapun. Ini, mata banyak orang menjadi ambigu dan aneh. Saya berpikir bahwa Qin-chen adalah jenius yang kedua setelah putra Lee Dong-yu. Tetapi sekarang tampaknya saya benar-benar buta. Orang ini hanyalah jenius yang sia-sia. Dalam warisan ini, lebih dari 10.000 orang menerobos alam suci bumi. Tetapi Qin-chen, dia tidak melakukannya. Bukankah ini hanya limbah? Putra ini meskipun kekuatannya kuat, tetapi bakatnya... Semua orang nampak menggelengkan kepala. Tentu saja, meskipun demikian, tidak ada yang berani menyinggung Qin-chen. Bagaimanapun, Qin-chen sebelumnya telah mengalahkan 3 jenius teratas dari 3 kekuatan besar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.